pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dibahagiakan Kristus Yesus, firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini itu diambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya kembali berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora? Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berduyunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Renungan pagi ini berjudul Mengandalkan Tuhan. Ada pepatah bijak mengatakan laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh. Jika pelaut yang handal, dia akan tetap tenang, fokus, dan konsentrasi menghadapi kondisi yang serba sulit. Bahkan ketika ombak besar, hujan badai menghampirinya. Demikian yang terjadi dengan hidup ini. Renungan pagi ini diperhadapkan dengan seorang Nabi Yunus yang berusaha melarikan diri. Karena tahu bahwa begitu beratnya mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang nabi. Dia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kritik kenabian di Niniwe. Kota yang besar dan memiliki tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Rasa khawatir dan takut akan kemampuannya menunjukkan bahwa dia masih mengandalkan atau bersandar pada kemampuannya sendiri. Padahal Allah yang memerintahkannya. Lantas apa yang dapat kita maknai melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, hidup penuh pergumulan. Firman Tuhan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Karena ternyata apa yang dihadapi oleh seorang Nabi Yunus kerap menjadi hal yang kita hadapi. Itu di dalam hidup ini. Sering sekali apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan rencana atau keinginan kita. Banyak masalah kita. Banyak godaan. Banyak sekali cobaan yang kerap sekali membuat kita lemah.
menangis karena beratnya persoalan. Bahkan mungkin kita ingin dan pernah melarikan diri. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus, yang membuat kita lelah dan putus asa. Lantas, apa yang harus kita lakukan menghadapi semuanya itu? Yang kedua, percayalah Tuhan Maha Kuasa. Kisah Yunus menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu berkuasa. Sebab dia mampu mengatur semuanya agar sesuai dengan kehendaknya. Termasuk ketika Yunus melarikan diri. Tuhan menginginkan Yunus benar-benar percaya bahwa Tuhan mampu bantu dia. Bahkan menghadapi kota sebesar Niniwe. Karena dia yang perintahkan. Tuhan menginginkan juga saat ini Bapak Ibu, kita benar-benar percaya bahwa seberapa besar pergumulan kita, dia mampu hadapi. Dia pencipta. Dia maha kuasa. Apapun pergumulan kita yang bahkan mendorong kita untuk melarikan diri, dia mampu menyelesaikannya. Akan tetapi dia juga menginginkan kita kuat, kokoh, tangguh di tengah ombak pergumulan dunia. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa persoalan. Tetapi dia senantiasa menemani dan memberi kekuatan. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Lihatlah, awak kapal dalam firman ini mengatakan kepada Yunus, bangunlah, berserulah kepada Allah. Ini ajakan. Dan saat ini saya mau mengatakan, di seluruh pergumulan hidupmu, bangunlah, berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Pertolongannya akan menghampirimu. Hadapi semua dengan ketenangan, fokus dan konsentrasi, seperti para pelaut yang menghadapi masalahnya di dalam perjalanannya. Percayalah, Tuhan sedang menatap kita dengan kasih-Nya. Ia menemani dan memampukan kita menghadapi segala pergumulan. Andalkan Tuhan dalam hidup. Biarkan Tuhan yang menata dan mengatur seluruh kehidupan.